Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-10, Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Minggu 28 Agustus, roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Oswald Chambers mengatakan bahwa kita harus menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan bagi orang lain. Menurut Anda, apakah yang dia maksud dengan ini? Di seluruh Alkitab ada contoh orang-orang yang dipecah-pecahkan untuk melayani orang lain. Musa dipanggil untuk menanggung gelombang gosip dan kritik tanpa henti saat dia memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Yusuf dipanggil untuk melakukan perjalanan yang melibatkan pengkhianatan dan pemenjaraan saat dia dibawa ke posisi pelayanan di Mesir. Dalam setiap kasus, Allah mengizinkan situasi itu agar kehidupan umatnya dapat menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaannya, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Allah mungkin memakai kita dengan cara yang sama. Sangat mudah untuk merasa marah atau terluka dalam situasi seperti itu. Tetapi seperti yang kita catat kemarin, kelemah lembutan adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk menanggung hal-hal seperti itu dengan kesabaran dan tanpa dendam. Bacalah Yehezkiel 24 ayat 15-27. Apakah yang sedang terjadi di sini? Mengapa Yehezkiel dimasukkan ke dalam cawan lebur ini? Dalam Yehezkiel 24 ayat 24, Tuhan berfirman, "Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah." Melalui teladan Yehezkiel, orang-orang Israel akan diyakinkan dengan kebenaran tentang siapa Allah itu, Tuhan yang berdaulat, dan mereka akan melihat kebenaran ini saat mereka mengalami penggenapan nubuatan yang dilambangkan oleh kehidupan Yehezkiel dan penderitaan yang telah dialaminya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan melihat Tuhan yang berdaulat melalui kita di tempat kita sendiri yang juga telah rusak? Cepat atau lambat, kehidupan itu sendiri menghancurkan kita semua. Apakah pengalaman saat patah hati? Pelajaran apakah yang telah Anda pelajari? Bagaimanakah jiwa Anda yang hancur dapat digunakan oleh Tuhan untuk menolong orang lain? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca Yehezkiel 24 ayat 15-27, ada pengalaman menarik yang diajarkan Allah kepada bangsa Israel lewat pengalaman Yehezkiel. Kita tahu bersama bahwa Yehezkiel adalah seorang nabi atau juru bicara dan perantara Allah dengan umatnya, dan sekaligus dia menjadi contoh untuk umat-umatnya. Dengan berbagai cara Allah memperlihatkan kepada umat-umatnya apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka di masa depan. Dan Yehezkiel melakukan semua yang Allah perintahkan. Pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada Israel harus dilihat di dalam cara Yehezkiel meratapi. Allah memerintahkan kepada Yehezkiel untuk tidak meratapi kepada kematian istrinya. Itu sangat sulit bagi Yehezkiel karena ia kehilangan istri yang dicintainya, tetapi ada perintah untuk tidak meratapinya. Dan lewat tindakan Yehezkiel memicu sejumlah pertanyaan bagi bangsa Israel. Apa maksud dari semuanya ini? Apa makna dari pesan yang disampaikan oleh kehidupanmu? Dan pesan yang disampaikan Yehezkiel adalah bahwa penghakiman akan datang dan duka cita yang ada akan sedemikian besar sehingga umat Allah akan hancur lebur dan mengerang seorang kepada yang lain. Karena kematian istri Yehezkiel memperlihatkan kehancuran, kejayaan dan kemuliaan bait Allah yang menjadi kebanggaan orang-orang Israel. Mereka telah melanggar kekudusan rumah Allah dengan penyembahan berhala. Maka Allah akan menghancurkan kebanggaan mereka dengan pedang orang-orang Kasdim. Penghukuman Allah tidak hanya membuat bait Allah hancur lebur, tetapi juga kehidupan umatnya. Penderitaan luar biasa membuat mereka tidak sempat berkabung. Dengan begitu, mereka diharapkan menyadari betapa sakit hatinya Allah melihat perilaku umatnya yang jahat. Dan untuk Yehezkiel, ia menjadi tanda kesunyian dan keheningan Allah. Karena mulutnya dibisukan oleh Allah sampai semua yang dinubuatkan kepada bangsa Israel tergenapi. Allah ingin memberikan pelajaran kepada bangsa Israel supaya mereka menyadari kesalahan mereka dan berbalik kepada Tuhan, agar mereka dapat memeriksa diri mereka
kehidupan yang mereka jalani, dan mereka akan kembali setia kepada Tuhan. Sebagaimana dengan bangsa Israel, Allah merindukan supaya kita terus setia kepada Tuhan, membuang setiap berhala-berhala di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan yang terutama. Karena jangan lupa, kita adalah alat peraga Allah di dalam dunia ini. Kita harus menjadi contoh baik bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Mari kita hidup setia kepada Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami untuk kami dapat menjadi contoh bagi sesama kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.